Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati dari kelas 9G akan membawakan cerpen buatan saya sendiri yang berjudul Ayah, yang terinspirasi dari lagu Saat Kau Telah Mengerti dari Virgoun. Sang fajar menyapa dengan lembut. Sinarnya yang menembus jendela membuatku bangun dari tidur. Aku beranjak mandi dan hendak menyiapkan sarapan. Namun, saat ke dapur, ayah sedang asik memasak. "Ami, sarapan dan bekal ada di atas meja. Habiskan sarapannya dan masukkan bekal ke dalam tas," ucap ayah sambil melirik ke arahku sebentar. "Iya, ayah," balasku. Ayah memang seperti itu. Ia menjadi sedikit cerewet semenjak ibu meninggal 7 tahun yang lalu. Ayah menjadi ayah sekaligus ibu untukku. Tapi terkadang sifatnya yang overprotective membuatku membenci ayah. Selesai sarapan, aku diantar ke sekolah oleh ayah naik motor Supra Y yang terlihat tua namun masih bisa dipakai. Itu kata ayah. Sampainya di sekolah, aku mencium tangan ayah dan memberikan salam lalu langsung masuk ke kelas. Aku selalu tak menyadari kalau ayah selalu menatapku sebentar ketika aku memalingkan wajah, kemudian baru pergi ke pabriknya. Tidak ada yang tahu kecuali Kak Bima, anggota OSIS yang selalu berjaga di gerbang. Aku menjalani rutinitas sekolah seperti biasanya. Namun, ada tugas kelompok yang harus dikerjakan sekarang juga. Sebenarnya aku ragu karena pulangnya pasti sore. Dan aku harus merapikan rumah dan menghangatkan makanan untuk makan malam ayah. Bella dengan santai mengatakan, "Tidak apa-apa, Ami. Ayahmu pasti mengerti. Lagi pula, kita akan kerja kelompok di rumah Nia yang jaraknya tidak terlalu jauh." Teman-teman yang lain pun membujukku agar tetap ikut. Dan akhirnya aku pun mengiyakan ajakan mereka. "Iya deh, iya. Tapi hanya kerja kelompok saja ya. Habis itu langsung pulang." Mereka dengan serempak menjawab, "Siap." Akhirnya aku tiba di rumah Nia. Sebelumnya aku sudah izin dengan ayah dan syukurlah dibolehkan. Kerja kelompok berjalan lancar dan selesai jam 5 sore. Ayah menelpon dan bertanya, "Kapan pulang?" Dan aku jawab, "Ini aku sudah ingin pulang, ayah." Ayahku membalas, "Jangan terlalu malam." Aku mengiyakan dengan sedikit kesal. Mengganggu saja, pikirku. Ketika aku hendak pulang, teman-teman memberitahu ada karnaval di dekat rumah Nia. Awalnya aku menolak ikut, namun karnavalnya terlihat menarik. Akhirnya aku pergi melihatnya. Aku terbawa suasana yang membuatku lupa waktu. Aku tak tahu jika tindakanku itu membuat tragedi yang tak akan kulupakan seumur hidupku. "Ami!" Suara ayahku sukses membuat wajahku pucat pasi. Asalnya, kenapa ayah bisa ada di sini? Ayah melangkah cepat ke arahku. "Ayo pulang, Ami. Ini sudah terlalu malam." Kami menjadi pusat perhatian. Aku sangat malu. Ayah membentakku di depan teman-teman dan orang banyak. Dan dengan pasrah dan kesal, aku ikut dengan ayah meninggalkan teman-teman yang terkejut melihat kejadian tadi. Aku dan ayah tiba di parkiran. Aku menatap punggung ayah dengan kesal dan berkata, "Ayah, kenapa sih? Kan bisa bicara pelan-pelan. Aku malu ya jadi pusat perhatian." Lalu ayah membalikkan badan. "Ayah tidak peduli. Yang penting, kenapa kamu tidak langsung pulang tadi? Bukankah tadi kau sendiri yang bilang akan pulang jam 6 sore? Aku ingin bersenang-senang ya. Lagi pula, besok libur. Jadi bebas aku ingin pulang jam berapapun. Dan kenapa ya selalu melarang segala tindakanku dan selalu memarahiku? Ayah tidak peduli dengan perasaanku. Aku tidak suka ayah." Semua isi hatiku keluar. Aku mengatakan itu dengan air mata yang mengalir di pipi. Secara tak sadar, aku pergi meninggalkan ayah. Sempat dipegang tanganku olehnya, namun kutepis dengan keras. Aku berlari kencang meninggalkan lokasi karnaval. Tentu saja ayah mengejarku, namun lariku lebih kencang daripada ayah. Aku berlari entah kemana. Di tengah jalan, aku berpapasan dengan Kak Bima. Ia sedikit terkejut menemukanku yang sedang menangis. "Loh, kamu Ami kan? Kenapa menangis?" tanyanya dengan khawatir. Aku menceritakan semua yang terjadi dengan terisak. Kak Bima menyuruhku duduk di pos depan sana dan membelikanku sebotol teh. Dengan canggung aku menerimanya. Kak Bima duduk di sampingku. Kini aku sudah tenang, tapi aku masih enggan bertemu ayah.
ayah. Kak Bima mengatakan, "Ami, walaupun ayahmu terlihat cuek, tapi ketahuilah dia yang paling perhatian. Ketika ayahmu mengantarmu ke sekolah, dia selalu memastikan kamu baik-baik saja. Aku tahu itu, karena selalu memperhatikan di gerbang. Sungguh, ayahmu adalah ayah yang baik." Awalnya aku tidak percaya, namun setelah dipikir-pikir, itu masuk akal. Setelah itu, Kak Bima mengatakan kalimat yang tak pernah kulupakan. Sekitar 1 jam aku curhat dengan Kak Bima. Itu membuatku lebih baik, dan aku memutuskan untuk menemui ayah. Aku berjalan menuju jalan raya dan menemukan ayah yang terlihat panik. Bajunya basah oleh keringat. Aku merasa bersalah. Aku segera menemuinya di seberang sana. Mata kami bertemu. Haru sekali rasanya. Aku berlari tanpa melihat sekitar. Tiba-tiba motor menuju arahku dengan kencang. Ayah segera memelukku dan membalikkan badan yang membuat punggungnya menghantam bagian depan motor. "Apa ada yang sakit, Ami?" Dengan panik, ayah memeriksa seluruh badanku. Padahal, ayah terluka lebih parah daripada aku. Ternyata benar kata Kak Bima. Seorang ayah siap mengorbankan segalanya demi anaknya, bahkan nyawanya sendiri. Kalimat itu muncul di kepalaku. "Ayah, maafkan Ami. Gara-gara Ami, ayah mengalami ini. Andai Ami menurut kata ayah, Ami janji ya, Ami takkan membantah lagi." Tangisku pecah di pelukan ayah. Ayah terus menenangkanku, mengelus rambutku dan berkata, "Yang penting kau selamat, nak. Itu sudah lebih dari cukup untuk ayah." Kejadian itu ditonton orang banyak. Pengemudi motor yang ugal-ugalan bertanggung jawab kepada aku dan ayah. Beberapa hari berlalu, luka di badan ayah berangsur-angsur pulih kembali. Mulai sekarang, aku bertekad agar selalu menjaga dan membahagiakan ayah. Demikianlah cerita tadi berakhir. Saya Rahmawati mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.